Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, guru paling ganteng di SMK 5. Halo, apa kabar Nurul Istiqomah? Semoga tetap istiqomah selalu. Amin. Oke, enak ya. Nah, saya matikan dulu ini akuariumnya. Oke. Nanti kalau ada suara ayam berarti ayam saya ya, nggak usah dicari. Hari ini kita akan membahas tentang resep. Nah, karena kemarin kalian praktek resep banyak yang ya kira-kira banyak yang bingung lah, kenapa kalau ditanya itu kenapa gitu. Nah, ini aku akan bahas sedikit tentang resep. Nanti kita bahas kira-kira 5 resep lah. Baik itu resep yang di lab atau resep yang ada di apotek. Nah, karena resep yang di apotek biasanya berbeda-beda. Kalau di lab kita ngambilnya bentuknya bentuknya itu gram, di apotek bentuknya tube. Nanti ada berbeda. Kalau kalian tidak paham nanti susah nanti misalnya kerja di itu. Oke, kita akan speaker saja. Full screen. Ini kan resep. Kelihatan enggak resepnya? Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah kelihatan, kita akan mulai dulu. Spotlight. Spotlight, biar keren. Biar kira-kira gurunya kelihatan bisa menguasai Zoom. Ya, Oke, kita akan baca di sini. Itu ada resep. Nah, resep bagian-bagian resep itu banyak. Kira-kira kita akan bahas 3. Kelihatan ya 3 ya? Jadi. Lihat. Tangannya 3 ini. Oke, 1 nanti administrasi, 2-nya farmasetis, 3-nya farmakologis. Kalau farmasetis itu hubungannya sama administrasi. Farmasetis. Yang administrasi itu hubungannya sama kelengkapan resep. Kelengkapan resep itu harus jelas. Jelas dari mana dia nulisnya, terus dokternya punya izin apa tidak. Masih ketengok enggak? Lihat. Oke. Ini ada dokter Sasa Putri Avani, kemudian ada SIP-nya, kemudian ada alamatnya, terus ada tanggalnya, kemudian di sini ada parafnya, berarti secara administrasi dia lolos. Ada yang tidak lolos ya Pak ya? Ada, misalnya dia tidak ada SIP, itu berarti dokternya dokter asli apa gadungan? Itu administrasi ya. Yang kedua itu farmasetis. Farmasetis itu campur atau tidaknya obat. Campur atau tidaknya obat itu misalnya 2 obat yang sifatnya bertabrakan. Contohnya, ada obat yang dia itu menyerap racun. Yang satunya itu malah dia menghambat racun itu untuk diserap. Nah, itu tidak boleh. Itu yang farma apa tadi? Farmasetis. Atau obatnya itu farmakologis. Atau kalau yang farmasetis itu atau obatnya dia itu misalnya bayi dikasihnya kapsul. Kira-kira cocok enggak? Enggak. Nah, contoh lagi misalnya umurnya 20 tahun. Misalnya Agnes nih, Agnes Monica. Agnes Monica ya. Agnes Monica umurnya 35 tahun misalnya. Dia dikasihnya bentuknya serbuk. Kira-kira cocok enggak? Enggak. Nah, bisa juga iya bisa. Kalau dia tidak bisa minum bentuknya kapsul, mungkin boleh. Tetapi untuk umumnya dia kalau misalnya umur dewasa ya bentuknya kapsul. Karena kapsul tidak pahit kan. Sekali minum langsung.
Untuk orang-orang tertentu itu pengecualian. Itu makanya harus dikonfirmasi. Nah, yang terakhir adalah farmakologis. Farmakologis sebenarnya sudah aku jelasin tadi. Yang dia inkom, tidak campur. Tidak campur dalam hal khasiat. Contohnya di sini nih ya. Di sini juga ada nih. Ini tidak ada. Contohnya yang biasanya GG dengan dextro. Dextro itu satunya itu menghambat agar dia tidak batuk. Yang satunya itu malah, nah itu ayam saya. Yang satunya itu menghambat dia biar dia itu tidak batuk. Yang satunya itu malah membuat batuk. Nah itu kan jadi bentrok. Bingung dia. Ini mau dikeluarkan atau mau disuruh tidak batuk. Nah, jadi harus dipilih salah satu. Nah, yang saya batuk itu berarti. Itu ya. Nah, kita mulai dari yang resep ini. Nah, resep ini administrasinya sudah bagus, berarti lolos. Yang kedua adalah farmakologis. Farmakologisnya tidak ada, aman. Yang ketiga farmasetis. Farmakologisnya juga ada sih yang ini, tapi bisa dipecahkan. Kira-kira ada permasalahan enggak dari resep ini? Ayo, siapa yang bisa ngasih pendapat? Saya persilahkan 2 menit. Ada yang mau ngasih pendapat? Silahkan. Anak SMK 5 kan luar biasa aktifnya bertanya. Kayak Nurul Istiqomah kan bertanya terus. Ada enggak? Agnes ada enggak mau ditanya? Kira-kira ini ada yang salah enggak? Atau ada yang perlu dimodifikasi enggak? Tidak. Nah, sekarang aku tanya dulu. Ini umurnya berapa tahun? 8 tahun. Ini bentuknya apa? Kapsul. Nah, kira-kira 8 tahun untuk kapsul kira-kira gimana? Kurang cocok. Dipertanyakan. Bisa juga, bisa. Bisa kalau umur 8 tahun dia memang bisa kapsul, ya minum kapsul. Tetapi kan dipertanyakan. Anak-anak dia minum kapsul. Biasanya anak-anak itu minumnya serbuk. Nah, contoh ini misalnya aku rubah jadi 5 tahun. Kalau 5 tahun kira-kira ada masalah enggak? Ada, tetap. Ada kok. Dia kapsul tadi umur 5 tahun biasanya belum tentu bisa minum kapsul gitu. Itu ya masalah ya. Contoh lagi yang tadi Agnes mau nikah tadi itu. Kemudian yang ininya itu dari kapsulnya. Kemudian dari ini loratadinnya berapa tablet? 1. Berapa tablet? Yang loratadin berapa tablet? 1, Pak. Siapa yang bilang itu 1 itu? Ada. Jawab dulu. Saya Pak, namanya ini jawabnya 1. Gitu. Kamu ya Nes yang jawab 1 Nes. Ngapa Nes kamu bilang 1 Nes? Anda ada nih satunya mana? Yuk, kelas 12. Masa kalah sama kelas 11 tadi? Kelas 11 saja bisa jawab dengan jawaban yang dengan jawaban yang tahu alasannya. Oh, jawabnya 1. Kenapa? Karena ini. Kamu jawabnya cuma 1. Kenapa? Tidak tahu. Karena ada AA 1 kok di bawah. Karena ada AA-nya. Apa itu? Karena ada nih. Karena dia itu sama banyak 1 semua. Jadi A-nya itu 3 itu berarti GG-nya 1, dexamethasonnya 1, loratadinnya 1. Jadi semuanya 1 tablet. Kalau AA-nya 4, berarti ada 4 jumlah yang sama. Kalau AAA
Setengah tablet berarti benar. Setengah tablet. Setengah tablet semua. Oke, itu satu. Sekarang yang saya kasih garis warna ada lagi enggak masalah di sini? Wah, pasti sudah pada tahu. Pak Bayu ini cuma pura-pura ngasih tahu katanya. Iya. Soal kalau enggak diajar gimana nanti? Aku bertanggung jawabannya. Ampicillin. Ampicillin ada masalah tidak? Ampicillin ada masalah tidak? Febi. Ada masalah enggak Febi? Ampicillin itu. Febi Okta Claudia. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Ada masalah. Masalahnya dia dicampur dengan yang lain. Antibiotik, ampicillin. Antibiotik. Iya, antibiotik terus ngapa? Kenapa kalau antibiotik? Kenapa Nurul Istiqomah kalau di antibiotik? Harus dipisah, Pak. Kenapa harus dipisah? Karena antibiotik itu harus diminum semuanya. Semuanya. Harus habis. Kalau yang lainnya memang enggak bisa diminum semuanya. Tergantung. Wajib enggak? Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau ampicillin wajib enggak? Wajib. 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 Jadi gini, jawabannya itu benar dipisah. Kenapa? Karena dia antibiotik wajib dihabiskan. Terus ditanya lagi sama gurunya, kenapa yang lainnya tidak sekalian saja digabung? Kan nanti juga diminum boleh. Iya, tetapi tidak ada kewajiban. Karena obat itu kalau misalnya tidak butuh tidak usah diminum kecuali antibiotik. Gitu jawabannya yang benar. Kalau ditanya kenapa dipisah, jawaban kalian pasti cuma antibiotik Pak dipisah. Kenapa emang kalau antibiotik dipisah? Tidak tahu, gurunya dulu itu Pak Bayu bilangnya kalau antibiotik dipisah. Dah gitu dok. Tidak ada kayak gitu, penjelasannya tetap ada. Ampicillin itu dipisah karena antibiotik, sehingga kalau antibiotik dia harus wajib habis. Sedangkan yang lainnya tidak wajib habis sesuai dengan gejalanya. Karena yang di bawah ini adalah untuk gejala semua. Sebenarnya di sini kalau misalnya farmakologisnya juga ada. Ada apa? Ada masalah. Masalahnya apa Pak? Dextro ini dengan GG kan bentrok dia farmakologisnya. Tetapi kalau kita sudah konfirmasi ke dokternya, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Dextronya itu fungsinya buat nurunin saja, gitu, biar tidak terlalu banyak. Kemudian GG-nya cuma buat ngencerin, sehingga dia kalau misalnya pas dextronya habis ya nanti keluar, gitu. Tapi harus konfirmasi dulu. Sekarang aku tanya, Agnes, kalau misalnya seperti ini, kira-kira buatnya 12 kapsul apa double jadi 24? Apa Pak? Kalau dengan permasalahan tadi berarti kamu buatnya 24 kapsul apa 12 kapsul? 24. 24 itu yang 12 apanya? 12. 24 kapsul. Bukannya. Oh, udah, 24 itu yang 12 apa? 24 itu yang 12-nya adalah amoxicillin ampicillin yang dipisah tadi. Ampicillin. 12-nya adalah campuran dari yang bawahnya. Jadi 24. Paham belum? Paham. Sudah. Oke. Sekarang kalau kayak gini ada masalah lagi enggak? Tidak, insya Allah. Tidak. Ada masalah lagi enggak? Ada yang harus dibuat lagi enggak? Nurul Istiqomah. Liter. Ya.
Kalau ITER jadi harus ngapa? Kalau itu Ambil berarti satu kali. ditebusnya satu kali. Kenapa? Kalau ITER tuh berarti resep tuh cuma ditebus sebanyak satu kali. ITER satu kali. Satu kali. Diambilnya 2 kali apa sekali? 2 kali. Jadi kamu harus ngapain? Membuat resep ulang, kopi resep. Iya, berarti dia kalau kayak gini berarti harus membuat kopi resep. Berarti ada banyak kan tadi sebenarnya. Satunya dia harus dipisah, satunya dia harus nanya ini kapsul apa serbuk, kemudian nanya dextrose sama gigi dicampur boleh tidak, kemudian ini ada ITER, berarti harus membuat kopi resep. Ya, ada. Kalau kamu tidak mempersiapkan malamnya, pasti bingung paginya. Wah lah, sudahlah Pak. Yang penting buat aja, tapi tidak memikirkan besok mau gimana, terserah lah. Yang penting praktek. Kalau kayak gitu namanya bukan pembelajaran, namanya uji nyali saja. Uji nyali. Tapi gurunya juga tidak marah-marah juga. Kalau gurunya marah-marah, itu pasti kena marah juga. Gitu. Berarti intinya apa nih? Intinya kalau ada antibiotik, dia harus dipisah. Masalahnya. 2, kalau dia anak kecil nggak boleh pakai kapsul. Ya enggak? Atau orang dewasa nggak boleh pakai serbuk. Kemudian dia kalau ada ITER berarti harus dibuat kopi resep. Sekarang aku tanya, kalau dibuat kopi resep ITER-nya ditulis di bawah apa di atasnya? Di atas. Apa di bawah apa di atas ini? Atas. Atas. Ya di bawahnya apa? Tanda tangan. Ini tanda tangan di bawahnya lagi. Nedet, Pak. Nedet belum diambil dong. Det berarti det. Det. Sudah mati dong. Det sudah habis kan? Det itu habis kan? Di sini ditulisnya ini adalah ini strep det orik. Det orik. Kenapa det orik? Karena yang diambil baru resep aslinya. Nanti kalau sudah diambil 2 kali, ITER-nya dihapus, sini tulisnya det. Paham? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya save dulu, nanti saya kirim ke ketua kelas. Siap. Kita stop dulu, kita pakai resep lain. Nah, ini adalah sudah muncul belum ini? Sudah Pak. Apoteknya apotek Gemilang. Oke, apotek Gemilang. Kita cek dulu. Ini apotek Gemilang, dia ada resep dari ini. Ini. Kemudian dia mengcopy resep. Mengcopy resep yang ini itu det orik, ini nedet. Pertanyaan Bapak. Tadi kan Nurul Istiqomah yang bilang nedet. Nedet inilah diambil belum? Belum. Nah, pertanyaanku boleh ngambil berapa kali? Yang Lucio Kumerveldi ya. Berapa kali boleh diambil? Berapa botol, wes? 60 ml dianggap 1 botol. Berapa botol? Boleh diambilnya. Berapa, Nurul? Tengok nih, Nurul. 3 kali. Berapa? 3 botol berarti. 3 botol atau 4 botol? Berapa? 3 atau 4? Betul. Buang nge-lag dia.
Aisyah, berapa botol? Hah? 2, Pak. 2 botol. Big. Feby, berapa botol, Feby? 4, Pak. Ah. Kenapa 4, Feby? Ini aja 3 kok. Karena jumlah 4. Apa, Feby? Diulang. Kan diambil 1, terus lagi 3 kali. Ya, benar. Karena ini belum diambil. Resep aslinya kan 1. Diulang 3 kali, berarti 4 botol dia yang diambil. Yang dia pas waktu pertama itu cuma beli atasnya saja. Yang bawahnya tidak dibeli. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya seperti ini, yang atas ini berapa kali lagi dia boleh ngambil? Feby berapa kali? 3, Pak. 3 kali lagi. Karena yang originalnya sudah diambil, yang aslinya sudah diambil. Begitu untuk kopi resep. Ada yang mau tanya? Pasti tidak ada. Karena kalian luar biasa. Oh. Sudah? Oke, kopi resep dah ya. Kalau nendet berarti belum diambil. Kalau det orik berarti resep aslinya, tinggal liternya berapa kali, itulah yang diambil. Gitu. Kita lanjut ke resep yang biasa di apotek. Resep yang biasa di apotek. Nih. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini inersonnya 15. Benar? Gentamicin-nya 10. Suruh buat menjadi salep. Iya enggak? Kira-kira ada kepikir enggak kalau di apotek? Di apotek tuh ada bentuknya gram apa tube? Tube. Jadi kalian harus apa kalau kayak gini? Dia harus ngecek dulu inerson itu satu tubenya berapa gram. Inerson itu 15 gram. Berarti ngambil berapa tube? 1 tube. Gentamicin itu 5 gram. Satu tubenya. Berarti ngambil berapa? 2. Nah, itu kaitan sama yang di apotek. Jangan sampai nanti tidak tahu. Ininya 15 gram, ininya 10 gram. Kamu ngambilnya tetap satu tube tanpa memperhitungkan berapa gram dalam satu tubenya. Itu ya. Siapa tahu nanti ada yang kerja di apotek, rumah sakit, nanti kalian lupa. Oke, kita kopi resep sudah, ini sudah. Liter tadi sudah. Tentang faktur ya. Faktur dong. Ketengok enggak faktur ini, Nak? Kalian lihatnya apa? File, Pak. Oke, gua ambil fakturnya. Ini faktur kemarin. Nanti minggu ini kalian ada tugas tuh. Tugasnya tentang faktur. Nanti akan ku kasih tahu caranya. Seperti yang dulu. Ya. Nah, yang penting adalah kalian paham dulu. Paham apanya? Paham ini sudah termasuk PPN atau belum PPN. Caranya bagaimana kemarin? Caranya kalau misalnya di sini tidak ada tulisan PPN, kemudian ini jumlahnya ini sama dengan jumlah yang dibayar, berarti atas ini sudah termasuk PPN. Kalau ada tambahan PPN lagi, berarti dia belum PPN.
walaupun di sini ada tulisan PPN, ya, kalau ada tulisan PPN, tetapi ini tulisannya 0, yaitu sama saja tidak ada PPN-nya, berarti dia sudah termasuk PPN. Gitu. Dan kita masuk yang belum PPN. Kita masuk yang belum PPN dulu. Nah, kalau yang belum PPN, ciri-cirinya adalah, nah ini, total ini adalah ini. Beda. Kalau dia itu ada kata-kata PPN dan jumlahnya itu 10% dari sini, berarti ini yang dibayar. Berarti yang di atas tadi belum termasuk PPN. Paham ya? Nanti ada videonya Bapak share di mana? Share di Google Classroom ya. Nah, tugas kalian nanti yang adalah mengerjakan faktornya, menentukan HPP sama HCA-nya. Itu ya. Ada yang mau ditanya enggak ini? Sama resep tadi. Yang resep tadi yang kemarin banyak yang salah adalah ada resep kodein. Nah, kodeinnya dia tidak tanya alamat, tidak tanya nomor HP, sama tidak ada garis merah. Nah, itu yang salah, banyak yang salah kemarin. Itu saja. Sama nimbang. Nimbang kalau kurang dari 1 gram di timbangan gram halus. Kalau 1 gram ke atas di timbangan gram kasar. Itu ya nak ya. Ada yang mau tanya enggak? Kalau tidak ada, aku sudah selesai. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, tak rekam dulu. Set. Oke. Oke ya nak ya, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ditunggu di Google Classroom-nya akan aku share materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tetap istiqomah. Oi. Foto, Pak. Ya. Nah.